Hai, saya Tarisa Rozana dari kelas KPI 3C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang gaya manajemen konflik, yaitu kolaborasi atau collaborating. Menurut Robbins 1996, gaya manajemen konflik adalah suatu proses yang mulai bila satu pihak merasakan bahwa satu pihak lain telah mempengaruhi secara negatif. Definisi ini mencakup rentang yang luas dari konflik yang dialami orang dalam organisasi seperti ketidakcocokan tujuan, perbedaan dalam penafsiran fakta, ketidaksepakatan yang didasarkan pada pengharapan perilaku, dan sebagainya. Selanjutnya, Robbins juga mendefinisikan gaya manajemen konflik sebagai keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu dalam episode konflik. Kembali ke kolaborasi atau collaborating. Gaya manajemen kolaborasi ini adalah tingkat keasertifan dan tingkat kerjasama yang tinggi. Gaya ini merupakan gaya bernegosiasi untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, upaya tersebut meliputi saling memahami permasalahan dan saling mempelajari ketidaksepakatan. Next, ada dalam situasi apapun yang melibatkan lebih dari satu orang, konflik akan bisa muncul dan terjadi ya. Semakin besar suatu organisasi, maka semakin banyak orang di dalamnya dan maka semakin berpotensi juga untuk adanya konflik tersebut. Jika muncul konflik, maka produktivitas bisa menurun atau keorganisasian kita dapat menurun karena konflik yang terlalu banyak datang. Nah, entah hilangnya kepercayaan atau keproduktifan yang muncul karena konflik yang menandakan penurunannya organisasi. Nah, salah satu caranya adalah tentang akomodatif. Nah, strategi akomodatif ini mengharuskan salah satu pihak mengalah untuk bisa menyelesaikan suatu konflik. Nah, jadi salah satunya ada yang untuk mengalah karena terjadinya konflik. Strategi ini tepat digunakan saat kita mengetahui dengan pasti kalau pihak lawan memiliki solusi yang tepat dan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua ada menghindari. Nah, strategi menghindari ini dilakukan dengan menghindari pengambilan keputusan. Strategi ini juga berusaha untuk menunda konflik yang terjadi tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik ini, berharap masalah itu bisa terselesaikan sendiri seiring berjalannya waktu. Yang ketiga ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini dilakukan untuk pendekatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk mau mengalah. Dalam kompromi, semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama mereka gitu, bersama organisasi lain. Next ada kompetisi. Nah, kata kompetisi ini tentu nggak asing lagi ya buat kita karena dalam manajemen konflik juga dengan kompetisi ini menggunakan pendekatan kalah dan menang, di mana kamu berusaha menyelesaikan konflik dengan mengalahkan pihak lawan. Nah, langkah-langkah kolaborasi dalam manajemen konflik dapat dilakukan yang pertama dengan antisipasi. Nah, upaya antisipasi ini dilakukan sebelum konflik terjadi. Pemimpin harus dapat memahami titik-titik rawan organisasi atau konfliknya. Misalnya ketika tim dalam kondisi under pressure karena target tugas, untuk itu sebelum mulai bekerja jelaskan tujuan dan target tim atau target organisasi serta masalah yang mungkin akan dihadapi. Jadi sebelumnya kita udah ngasih tahu sebelumnya nih kalau bahwa saya masalah-masalah akan terjadi seperti ini dan lain sebagainya. Dan batasan dan aturan sebaiknya juga disepakati dari awal oleh seluruh anggota organisasi. Bangun kerjasama dan bangun semangat kerjasama untuk seluruh anggota tim atau organisasi. Nah, tidak mungkin kan, dan kita juga tidak mungkin mengharapkan bahwa semua anggota bisa melakukan tugas yang sama seperti kita. Jadi untuk itu kita harus saling tolong-menolong dan kerjasama yang baik. Nah, konflik akan muncul ketika sebuah tim berada pada tahap storming atau di mana pada tahap ini tim juga mulai bekerja sama, saling mempertahankan pendapat dan menolak batasan-batasan yang telah ditentukan. Untuk mengelola situasi itu, maka seorang pemimpin dapat menggunakan metode kolaborasi dalam manajemen konfliknya. Seperti itu. Menurut Kamus Heritage Amerika tahun 2000, kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran. Sedangkan menurut Jonathan 2004, kolaborasi adalah proses interaksi di antara beberapa orang yang berkesinambungan.
Dari kedua definisi tersebut, maka disimpulkan bahwa dalam kolaborasi terdapat unsur kerjasama, penggabungan pemikiran, dan interaksi yang berkesinambungan. Tadi ya udah antisipasi yang pertama, dan yang kedua ada pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini bisa saja terjadi penolakan atas solusi yang ditawarkan oleh beberapa anggota organisasi. Pemimpin juga harus punya bargaining power untuk bertindak tegas, memaksa pihak-pihak yang berkonflik untuk membuat kesepakatan demi kepentingan bersama. Hindari deadlock karena hal itu berarti kegagalan dari upaya kolaborasi yang dilakukan. Pemimpin juga harus terus berusaha membawa pihak-pihak yang berkonflik dalam kesepakatan dan situasi kerja. Dan ada juga monitoring. Setelah konflik mereda, pemimpin harus tetap melakukan monitoring karena tidak menutup kemungkinan konflik akan berulang walaupun telah terjadi kesepakatan. Lakukan upaya pembinaan untuk mencegah konflik terjadi kembali. Yang keenam, ada evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah capaian target, pembagian tugas dan kompetensi tim serta batasan dan aturan yang telah dibuat. Bila tidak mungkin mengubah target dan menambah sumber daya, maka lakukanlah upaya peningkatan kompetensi agar tim atau anggota organisasi dapat bisa survive mencapai target yang telah ditentukan. Nah, pada dasarnya kolaborasi dalam manajemen konflik memberikan banyak manfaat bagi tim kerja bahkan organisasi. Nah, kolaborasi yang tercipta dapat meningkatkan kerjasama dan rasa saling menghargai. Anggota tim akan menyadari bahwa keberagaman dan perbedaan bukan alasan terjadinya konflik di antara mereka. Begitu tadi berikut tentang collaborating atau kolaborasi di gaya manajemen konflik.